Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 109, hanya sentuhan. Amanda Mu dan Charles Mo kecil pergi setelah makan. Namun, sebelum pergi ia membuat kesepakatan dengan Charles Mo kecil. Tidak diizinkan membuat rumah berantakan, tidak diizinkan berhutang, tidak diizinkan sembarang pergi. Charles Mo kecil tidak setuju pada awalnya. Amanda Mu tersenyum dingin. Kamu percaya tidak kalau aku bisa beritahu Ricky Mo bahwa kamu ada di sini? Kebanyakan orang tidak ketemu dia. Amanda Mu tersenyum lebih dalam. Aku saja bisa memotretnya. Charles Mo kecil merasa terhina mengangguk, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, sebenarnya kamu siapa? Tidak akan beritahu kamu. Charles Mo kecil. Di malam hari, Amanda Mu menerima telepon dari Charles Mo. Dia berkata, tidak berani datang. Amanda Mu baru ingat apa yang dia katakan di pagi hari. Amanda Mu mengertakkan gigi. Segera, dia kembali ke kamar dan berganti pakaian, dan berangkat ke Jade Imperial. Amanda Mu baru sampai pintu Jade Imperial. Langsung bertemu James Gu. James Gu melihat Amanda Mu. Dengan ekspresi gembira, mata kecil menatap lurus ke belakangnya. Amanda, mengapa kamu di sini? Kamu datang sendirian. Jangan lihat lagi. Aku datang sendiri. Tentu saja Amanda Mu tahu bahwa James Gu sedang melihat apakah Lucy Sen ikut dengannya. Senyum di wajah James Gu menjadi agak enggan. Dia tentu tahu bahwa Lucy Sen telah pergi untuk mempromosikan film baru, dan Lucy Sen dan Amanda Mu memiliki hubungan yang baik. Jadi setelah dia melihat Amanda Mu, lalu memikirkan Lucy Sen tanpa sadar, James Gu berjalan masuk dengan berdampingan. Kamu datang ke sini untuk makan atau menemui seseorang? Amanda Mu memikirkannya dan berkata dengan nada alami. Aku mencari Ricky Mo, dia memanggilku datang. Ricky. Aku tahu di ruang mana dia berada. Aku akan membawamu. James Gu hanya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Dia tampak kaku. Menjelaskan sangat tidak wajar kepada Amanda Mu. Maksudku, aku tahu itu semua. Charles Mo adalah Ricky Mo. Aku tahu segalanya. Dia memberitahuku segalanya, dan kamu tidak harus menutupinya lagi. Tampilan dan nada suara Amanda Mu terlalu alami. Ini membuat James Gu mempercayai kata-katanya tanpa banyak keraguan. Lagi pula, dia juga merasa bahwa Ricky Mo sangat peduli pada Amanda Mu, dan pengakuan ini cepat atau lambat akan diberitahu. Berpikir sampai di sini, James Gu juga merasa sedikit iri. Ini lumayan bagus. Jejak keraguan terakhir dalam hati Amanda Mu juga sepenuhnya hilang. Charles Mo adalah Ricky Mo. Ricky Mo tidak cacat, tidak berperi kemanusiaan, atau kejam seperti yang dikabarkan. Rumor itu salah. Ricky Mo yang dia pikir adalah korban tidak bersalah, tetapi telah dipandang buruk oleh orang-orang, tidak benar ada. Hanya ada satu Ricky Mo di dunia ini. Dia sehat dan tampan, dan dia adalah seorang pemuda kaya yang berdiri di puncak menara emas. Dia sama sekali tidak membutuhkan belas kasihnya, dia bahkan bisa bermain dengannya dalam tepuk tangan. Ya, lumayan baik. Nada suara Amanda Mu tidak berubah, tetapi hatinya dingin. Ricky Mo memainkan peran ganda, membuatnya berantakan, ketika dia bangun memperlakukan dirinya semena-mena, dan kemudian dengan cepat menarik diri dan duduk di dinding. Bahkan dia berulang kali menggunakan nama, Ricky Mo, untuk mengancamnya. Jika bukan karena dia ditipu, dia benar-benar tidak bisa menahan mengagumi caranya. Ricky ada di sini. James Gu membawanya ke pintu ruangan, berkata lalu mendorong pintu.
Amandamu menghentikannya tepat waktu. James, orang lain masih tidak tahu masalah aku dan Ricky Mo, dan kamu juga jangan katakan itu ke orang lain. James Gu bingung, dan kemudian menunjukkan ekspresi yang jelas. Aku mengerti, itu kan kesenangan suami istri. Ricky biasanya memiliki temperamen buruk dan wajahnya dingin, tetapi sebenarnya dia memiliki hati yang hangat, dia itu hanya menampilkan tenang di luar. Amandamu tidak berbicara, tetapi hanya menggunakan senyum untuk menutupi badai batin. Dia berbalik dan mendorong pintu ke dalam ruangan. Ruangan itu sangat besar, dan ada banyak orang di dalamnya. Lampu redup. Amandamu berdiri di pintu dan melihat sekeliling. Tidak ada sosok Ricky Mo yang ditemukan. Sampai seorang pria datang dan berbicara. Cantik, cari orang atau datang untuk bermain. Amandamu tidak berbicara dan langsung masuk. Orang-orang di sini adalah kakak-kakak yang kaya. Diabaikan oleh Amandamu, tentu saja tidak senang, mengulurkan tangan menarik wanita itu, namun dihentikan oleh tangan yang keluar dari suatu tempat. Lelaki itu tinggi, dengan wajah muram, dan alisnya setajam pedang, seolah-olah dilirik dia akan serasa ditusuk. Ricky Mo menatap kosong pada pria di depannya. Suaranya bergumam, wanita ini sudah ada yang punya. Sekilas Ricky Mo adalah orang jahat, dan orang itu berkata sedikit maaf dan berlari ke samping. Kamu biasanya tidak di rumah. Terus datang ke sini senang-senang. Amandamu hanya meliriknya sebentar, dan telah melihat beberapa pasang kucing jantan dan betina menyentuh merabah di sudut, dan hampir melakukan kerjanya di lantai. Bagaimana mungkin? Ricky Mo berkata dengan lembut. Aku selalu ingat kakak ipar di dalam hatiku. Persetan apanya kakak ipar? Amandamu mengertakkan gigi dan menahan keinginan untuk memarahi, membiarkan suaranya longgar. Ini benar-benar menyentuh. Jika kamu merasa tersentuh, ingatlah untuk mempelajarinya nanti. Ketika kata-kata itu jatuh, Amandamu merasakan lengan yang kuat melingkari pinggangnya. Ricky Mo menggendongnya dan memeluknya langsung ke sudut gelap rungan dan duduk. Sudut ini hanya menghindari cahaya. Jika orang lain tidak memperhatikan, mereka tidak akan tahu bahwa ada orang yang duduk di sini. Amandamu tidak tahu trik apa yang akan dimainkan Ricky Mo, tetapi segera dia tahu. Tidak lama keduanya duduk, dan seseorang memasuki ruangan itu lagi, masih seorang kenalan Tommy Sen. Begitu Tommy Sen masuk, dia ditarik seseorang dan duduk. Kemudian ada orang mengirim seorang wanita masuk. Wanita itu duduk di sebelah Tommy Sen begitu dia masuk, lalu duduk semakin dekat, dan akhirnya duduk langsung di pangkuan Tommy Sen. Tommy Sen mendorongnya setengah, tidak mendorong jauh wanita itu, dan tangannya meraih ke pakaian wanita itu. Amandamu menoleh ke samping, dan ketika dia meliriknya, dia merasakan matanya panas. Ricky Mo di samping tiba-tiba berkata, "Bagaimana? Sedih melihat seseorang yang kamu suka menggendong wanita lain." Amandamu sudah dalam suasana hati yang buruk. Ketika ditanya oleh Ricky Mo, dia secara alami menjawab, "Ya, aku sangat sedih." Dia bisa mengerti tujuan Ricky Mo mencarinya. Dia pikir dirinya punya hubungan dengan Tommy Sen, jadi biarkan dirinya melihat Tommy Sen dan wanita lain melakukan hal semacam ini. Menjijikkan. Tommy Sen membuatnya jijik, sama seperti halnya Ricky Mo. Setelah selesai berbicara, dia merasakan dinginnya lelaki di sebelahnya. Dia mengaitkan bibirnya dan membungkuk untuk memeluknya, nada lembut. "Hanya bercanda, orang yang aku sukai sekarang adalah kamu." Amandamu berkata sambil mengulurkan tangan dan meluncur ke bawah dadanya. Sampai tangannya terpeleset di bawah perutnya. Dia menekannya dengan ringan. Memegang kain yang di dalamnya ada benda sensitif, dan berkata dengan lembut, "Sepertinya kamu juga sangat menyukaiku." Hanya menyentuh itu sebentar sudah ada respon yang besar. Bersambung.